Telaga Emas Berdarah. Bagian 2. Asap tak selalu bersumber pada api. Ujung tak selalu memiliki pangkal. Berita tak selalu bersumber pada kebenaran. Masakan kalian, orang-orang gagah, tidak mempercayai penjelasan kami bahwa kami tidak tahu menahu tentang peta telaga emas itu, apalagi memilikinya. Paras sepasang setan bermata api tampak berubah menjadi beringas. Tahukah kalian atau pernahkah kalian mendengar ujar-ujar berbunyi begini? Kedustaan ada kalanya membawa kematian. Apa hubungan ujar-ujar itu dengan persoalan yang kau bawa? Tanya kakek Anom. Jika kalian ingin umur panjang, serahkan peti itu. Kalau minta mati cepat, kami berdua sudah tua bangka keropos. Umur hanya tinggal sejengkal. Badan sudah bau tanah, malu rasanya minta umur panjang, berkata kakek Anom. Nenek Amini yang sejak tadi mulai hilang kesabarannya, ikut membuka mulut. Setahuku, soal panjang pendek umur manusia adalah urusan Tuhan. Masakan ada manusia yang berani menentukan umur manusia lainnya? Hik hik hik. Nenek Amini tutup ucapannya dengan tawa cekikikan. Kalian orang-orang tolol telah memilih mati, kata kakek bermata api. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Rebana digoyang. Suara bergerincing menggema panjang. Hal yang sama dilakukan pula oleh si nenek bermata api. Makin lama, suara gemerincing rebana semakin keras. Kakek Anom dan nenek Amini merasakan telinganya seperti ditusuk-tusuk, sakit bukan kepalang. Buru-buru keduanya kerahkan tenaga dalam untuk melindungi telinga. Suara gemerincing masih terus menggema, tapi sakit yang menusuk agak berkurang. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba sepasang setan bermata api lancarkan serangan. Yang perempuan menyerbu nenek Amini, yang lelaki menyergap kakek Anom. Keduanya pergunakan rebana sebagai senjata. Karena memang sudah memperhitungkan bahwa perkelahian ini bakal terjadi, Ratu dan Raja Bengawan Sala sebelumnya telah berjaga-jaga. Maka begitu orang menyerang, mereka pun menyambut dengan sigap. Perkelahian seru berkecamuk di atas rakit bambu yang secara perlahan-lahan hanyut ke hilir di bawah arus air sungai. Seperti disadari sendiri oleh kakek Anom dan istrinya, sepasang setan bermata api memang memiliki kepandaian satu tingkat di atas mereka. Apalagi saat itu, lawan melancarkan serangan-serangan sangat ganas. Dua buah rebana yang memiliki kaleng-kaleng tipis berubah menjadi dua senjata sangat berbahaya. Sambil menyerang, mulut sepasang setan bermata api tidak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam suara. Membentak, berteriak, melolong seperti anjing, dan lebih banyak memaki tak karuan. Ratu dan Raja Bengawan Sala menghadapi serangan lawan dengan penuh ketenangan, sambil sekali-sekali kirimkan serangan balasan. Namun setelah baku hantam lebih dari 15 jurus, jelas kelihatan sang ratu dan sang raja tak dapat lagi menahan amukan lawan. Si nenek Amini terdesak ke ujung rakit sebelah kanan, sementara suaminya dipepet ke arah ujung rakit sebelah kiri. Yang pertama sekali mengalami cedera adalah kakek Anom. Rebana di tangan kakek bermata api menghantam bahu kirinya hingga tulangnya remuk. Rebana ini kemudian membalik dengan cepat. Walaupun dia berusaha menghindar, namun bagian pinggiran rebana yang dipasangi kaleng-kaleng tipis sempat membabat keningnya. Kulit kening robek, darah mengucur. Nenek Amini tercekat mendengar jeritan suaminya. Jurus-jurus pertahanannya semakin rapuh. Ketika rebana di tangan nenek setan bermata api menderu ke dadanya, nenek Amini hanya bisa terkesiap, berusaha untuk melompat ke dalam sungai tapi terlambat. Di saat yang kritis itu, tiba-tiba terdengar suara aneh mencuat. Seperti tiupan seruling merobek langit. Bukan saja suara ini menindih gemerincing rebana di tangan setan bermata api, tetapi mencucuk seperti menembus gendang-gendang telinga. Selagi 4 orang tua di atas rakit sesaat tegak tercekat, mendadak satu benturan keras menghantam ujung rakit yang saat itu bergerak ke arah hilir sungai. Demikian kerasnya benturan itu hingga rakit bambu terangkat hampir tegak lurus ke atas. 4 orang tua yang berdiri di atasnya sama berseru kaget ketika tubuh masing-masing terpelanting kian kemari. Kakek dan nenek pemilik rakit terpelanting dan berguling di tebing sungai sebelah kiri, sementara sepasang setan bermata api jungkir balik tak jauh dari mereka. Ketika keempat orang itu memandang kembali ke arah sungai, semuanya jadi pelototkan mata. Betapapun tidak, mereka menyaksikan satu pemandangan seperti tontonan akrobat. Rakit bambu milik Ratu dan Raja Bengawan Sala tertegak lurus di tengah sungai. Sebuah perahu dalam keadaan setengah hancur menerobos tembus pertengahan rakit, menunjang rakit itu hingga tetap berdiri tegak lurus. Di ujung rakit yang berdiri tegak itu, duduk berjuntai seorang pemuda berambut gondrong, berpakaian putih.
Dia memegang sebuah benda seperti suling, namun hampir keseluruhan benda itu tersembunyi di balik dada pakaiannya. Sambil duduk ongkang-ongkang kaki, si gondrong ini tiup sulingnya. Bukan saja lagu yang dibawakannya tidak menentu, tiupan yang dilakukannya membuat suling itu mengeluarkan suara seperti merobek langit. Bangsat kurang ajar, memaki kakek bermata api. Berani mampus, mendamprat nenek bermata api. Sepasang mata mereka yang berwarna merah tampak berkilat-kilat. Sementara itu, Ratu dan Raja Bengawan Sala meskipun menyaksikan dengan terheran-heran, tapi berlaku tenang. Mereka sama sekali tidak membuka mulut, apalagi mengeluarkan caci maki. Pemuda di ujung rakit hentikan tiupan sulingnya. Benda yang tadi ditiupnya, entah benar suling atau bukan, diselipkannya di pinggang pakaiannya. Lalu dia memandang ke bawah, tertawa lebar, dan lambaikan tangannya ke arah 4 orang tua di bawahnya. Budak kurang ajar! Turunlah biar ku bikin mampus detik ini juga, berteriak nenek bermata api. Rebana di tangan kanannya diacungkan ke atas. Pemuda di atas rakit tampak garuk-garuk kepalanya, lalu kembali tertawa lebar, membuat si nenek menjadi marah sekali. Tidak mau turun? Bagus, rupanya kau ingin mampus di ujung rakit sana, kakek bermata api yang kini berteriak. Aku tidak ada silang sengketa dengan kalian yang bermata seperti api. Mengapa menginginkan nyawaku? Tiba-tiba pemuda di ujung rakit bertanya sambil merangkapkan kedua lengan di depan dada. Pemuda sompret, rutuk nenek bermata api. Kalau kau tidak datang mengganggu, dua tua bangka buruk itu pasti sudah mampus di tangan kami. Sekarang biar kau yang aku bunuh lebih dulu. Si nenek jejakkan kedua kakinya di tanah sungai, siap untuk melesat ke atas. Hai, tunggu dulu, Nek, berseru si pemuda. Enak saja kau menuduh aku mengganggu. Justru aku sedang pesiar dan rakit ini menabrak perahuku. Lihat, perahuku hancur. Persetan dengan perahumu, bentak nenek bermata api. Kalian harus mengganti perahuku yang rusak. Iblis gendeng, nenek bermata api tak dapat lagi menahan amarahnya. Rebana di tangan kanannya dilempar ke atas. Bersamaan dengan itu, tubuhnya melesat ke udara. Tangan kanan menghantam. Rebana berputar deras, mengeluarkan suara menderu disertai suara gemerincing. Benda ini laksana sebuah piring terbang, menyambar ke arah perut pemuda gondrong yang masih duduk berjuntai di ujung rakit. Belum lagi terlihat pemuda itu sempat mengelakkan hantaman rebana, dari bawah menderu pula pukulan mengandung tenaga dalam yang tadi dilepaskan nenek bermata api. Yang diarah adalah bagian dada. Ah, mati pemuda konyol itu, ujar kakek Anom sambil pegangi lengan istrinya. Apalagi saat itu, tampak sosok tubuh nenek bermata api sudah sampai pula di ujung rakit dan langsung mencengkeram ke arah selangkangan si pemuda. Nenek gatal, si pemuda berteriak. Tidak malu mau memegang anunya orang. Abis berteriak begitu, si pemuda ayunkan kaki kanannya ke depan, langsung menyambar ke arah dada nenek bermata api. Bersamaan dengan itu, dia miringkan tubuhnya ke kiri, hampir sama rata dengan ujung rakit. Rebana melesat hanya setengah jengkal dari pinggulnya, sedang pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam memapas di atas bahu kirinya. Walaupun tidak mengenai tubuhnya, tapi sambaran angin itu membuat si pemuda seperti ditabrak batu besar. Tubuhnya terbanting ke kiri, langsung jatuh ke bawah, tapi jatuh secara aneh karena tubuhnya melorot sepanjang lantai rakit, di bagian yang berlawanan dari si nenek bermata api berada saat itu. Ketika tubuhnya jatuh pada kelurusan yang sejajar dengan tubuh si nenek yang masih mengapung di udara, tiba-tiba pemuda itu hantamkan tangannya ke depan. Braakek, rakit bambu hancur. Tangan si pemuda terus menyelonong ke arah sosok tubuh nenek bermata api yang ada di balik rakit. Sebenarnya, pukulan menembus bambu rakit itu dapat menghantam tubuh si nenek, tetapi si pemuda agaknya menempel ke tubuh lawan. Pemuda ini ulurkan jari telunjuknya, lalu dengan jari ini, dia mengorek menggelitik ketiak nenek bermata api hingga perempuan tua ini berteriak kaget dan geli. Si pemuda tertawa gelak-gelak. Kau penggelian juga rupanya, Nek. Pasti sayang suami, si pemuda berkata. Kakek Anom tak dapat menahan tawa geli, istrinya cekikikan. Pemuda itu benar-benar konyol, ujar kakek Anom. Heh, kau tahu, Anom. Apa yang dilakukan pemuda itu tadi telah menyelamatkan kita dari serangan maut sepasang setan gila itu. Aku tidak buta, menyahuti suaminya. Aku yakin pemuda itu sengaja menabrakkan perahunya untuk dapat menyelamatkan kita. Dan aku melihat sesuatu pada dirinya, berkata si nenek. Dia memiliki ruas tubuh dan tulang yang nyaris sempurna. Lebih bagus dari pemuda yang dulu ku minta kau ambil jadi murid itu. Ah,
Hari ini ternyata kita menemui Tuan Penolong, sekaligus calon murid. Nenek bermata api merasa sangat malu mendengar ejekan yang diucapkan si gondrong tadi. Di samping malu, dia juga menjadi sangat marah karena tubuhnya tadi dicolek dan dipermainkan. Sepasang matanya menyosot laksana api. Tubuhnya bergeletar, tanda darahnya mendidih. Rahangnya terkatup. Dia ulurkan tangan kanan ke atas. Saat itu rebana miliknya yang tadi tidak berhasil menghantam tubuh si pemuda dan terus melayang di udara, kini seperti tersedot, berputar dan menukik ke arah tangan si nenek. Begitu rebana dipegang, perempuan tua ini berkelebat ke balik rakit di mana si gondrong berada. Kakek bermata api sudah lebih dulu memburu ke balik rakit. Dia benar-benar tidak dapat menerima kawannya dipermalukan begitu rupa oleh si pemuda. Kakek nenek ini pergunakan rebana masing-masing untuk menghantam. "Anom, apakah kau tidak akan menolong pemuda itu dari keroyokan orang-orang gila itu?" berbisik Amini. "Aku punya firasat, si konyol itu akan sanggup melayani sepasang setan," menyahuti kakek Anom. Meskipun hati kecilnya ingin membantu, namun nenek Amini akhirnya hanya tegak berdiam diri menyaksikan apa yang kemudian terjadi. Kemudian muncul lagi pikiran itu dalam benak si nenek. Dia berkata, "Pemuda gondrong itu, aku akan mengambilnya jadi murid. Jangan buta dan tolol, Amini. Jika dia mampu menerobos rakit tanpa cedera, jika dia mampu menghantam bambu dan mempermainkan nenek bermata api, jika dia mampu duduk di ujung rakit dan meniup benda aneh yang menyakitkan telinga, berarti kepandaiannya tidak berada di bawah kita. Bisa-bisa kau malu sendiri kalau mengambilnya jadi murid." Nenek Amini hanya terdiam mendengar kata-kata si kakek. Namun dalam hatinya, dia tetap sangat ingin memiliki murid seperti pemuda gondrong yang saat itu tengah mendapat serbuan sepasang setan bermata merah. Dua buah rebana menderu. Satu menghantam dari kiri, mencari sasaran di pelipis pemuda gondrong. Satunya lagi menyambar ke arah pinggang. Gerakan menyerang dua orang tua bermata merah itu bukan saja cepat laksana kilat, tapi juga disertai gerakan-gerakan tangan kiri yang mengganggu perhatian lawan, hingga kalau tidak mengetahui kelicikan ilmu silat mereka, seorang lawan akan mudah terpancing. Dan inilah yang terjadi dengan diri si pemuda. Ketika rebana menghantam ke arah kepalanya, pemuda ini juga melihat bahwa kakek yang menyerang di bagian itu dorongkan tangannya seperti melancarkan satu pukulan mengandung tenaga dalam tinggi ke arah ulu hatinya. Dia miringkan kepala untuk mengelakkan pukulan rebana, ternyata serangan itu hanya tipuan belaka. Serangan sebenarnya adalah pukulan tangan kosong. Karena tidak punya kesempatan untuk mengelak, pemuda itu ambil keputusan untuk adu kekuatan langsung. Dia sabatkan tangan kirinya ke bawah. Kakek bermata api ternyata tidak bodoh. Dia sudah dapat mengukur kehebatan lawan maka buru-buru tarik pulang serangannya. Bersamaan dengan itu, rebana di tangan kanannya kembali menyambar ke arah kepala. Lebih deras dan lebih ganas dari yang tadi. Di jurusan lain, nenek bermata api menghantam ke arah pinggang dengan rebananya. Setengah jalan, serangan ini mendadak menjadi lamban, sedang tangan kiri tiba-tiba kirimkan tusukan jari ke arah mata lawan. Pemuda berambut gondrong merasa pasti bahwa serangan rebana hanyalah tipuan sedangkan serangan tusukan jari adalah serangan sungguhan. Maka dia pun tinjukan tangan kanannya ke atas guna menggempur lengan si nenek sementara tangan kiri lepaskan pukulan tangan kosong untuk memusnahkan serangan kakek bermata api. Untuk kedua kalinya, si gondrong tertipu. Ternyata tusukan jari ke mata justru serangan pura-pura belaka. Maka ketika dia memukul sambil rundukkan kepala, tahu-tahu rebana di tangan kanan si nenek menghantam pinggangnya dengan tepat. "Ah, mati muridku," berseru nenek Amini. Parasnya tampak berubah. Braakek, bret, rebana yang menghantam pinggang si pemuda hancur berantakan. Nenek bermata api berseru kaget, kibas-kibaskan tangannya dan melompat mundur dengan muka pucat. Rebananya telah menghantam sesuatu yang tersembunyi di balik pakaian lawan. Dan sesuatu itu tersembul jelas karena pakaian si pemuda kini robek. Sebilah kapak bermata dua yang berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi tampak menyembul di pinggang si pemuda. Kau pendekar kapak maut naga geni 212, seru nenek bermata api dengan suara bergetar. Wajahnya yang keriputan masih seputih keras, sama sekali tidak berdarah ketika melihat senjata apa yang tersisip di pinggang pemuda di hadapannya. "Aku dilahirkan tidak bergelar," pemuda itu menjawab sambil menyeringai. Nenek bermata api berpaling pada kawannya. Si kakek berusaha menegaskan dengan bertanya, "Betul kau pendekar 212, Wiro Sableng dari Gunung Gede?" Sifatnya manusia, kecil diberi nama, besar diberi gelar. Tapi apa artinya semua nama,
semua gelar, kembali pemuda itu menjawab. Lalu dia meneruskan, kalian berdua telah mengganggu ketenteraman dua orang tua sahabat-sahabatku. Apakah kalian hendak meneruskannya? Dalam rimba persilatan masa itu, nama sepasang setan bermata api adalah suatu nama angker yang ditakuti keganasannya di 8 penjuru angin. Dengan menyandang nama begitu besar, tentu saja sangat memalukan bagi mereka untuk bertindak mengalah. Apalagi saat itu, Ratu dan Raja Bengawan Sala ikut menyaksikan. Bagi orang-orang berotak miring seperti mereka, tentu saja tidak mengenal rasa takut terhadap apa atau siapa. Namun kilauan kapak senjata mustika yang terselip di pinggang si pemuda membuat mereka merasa jerih. Bukan sekali dua mereka telah mendengar kedahsyatan senjata itu. Pendekar, kami berdua tidak tahu kalau dua tua bangka itu adalah sahabat-sahabatmu, berkata kakek bermata api. Biarlah persoalan kami dengan mereka dihabisi sampai di sini saja. Tapi izinkan aku untuk meminta pelajaran barang 1-2 jurus darimu. Dengan berkata demikian, kakek bermata api berusaha menutupi rasa takutnya dan sekaligus unjukkan niat untuk menjajal sampai di mana sebenarnya kehebatan pendekar 212 Wiro Sableng. Manusia tolol, pemuda itu sudah tidak menganggap persoalan lagi. Mengapa masih mencari lantai terjungkat, mendamprat kakek Anom. Dasar otak miring, terdengar Nenek Amini ikut mengomel. Kakek bermata api menggereng mendengar kata-kata itu. Hari ini aku membatalkan niat membunuh kalian berdua. Tapi lain kali jangan harapkan ampunan. Lalu dia berpaling kembali pada Wiro dan berkata, anak muda, tinggi langit dapat ditembus, ilmu manusia ada batasnya, lihat serangan. Si kakek lemparkan rebana di tangan kanannya ke arah Wiro. Benda ini melesat mencari sasaran di dada murid Sinto Gendeng. Tetapi sebelum pendekar ini membuat gerakan mengetak, si kakek gerakkan tangan kanannya. Secara aneh, rebana itu keluarkan suara bergemerincing keras, lalu melesat ke atas, melabrak ke arah kepala. Wiro menunggu sesaat. Begitu rebana sampai di depan hidungnya, dia menghantam dengan tangan kanan. Namun luput, rebana lagi-lagi melesat ke jurusan lain. Kali ini menukik ke bawah, menghantam ke arah bahu kanan. Wiro melompat mundur. Anehnya, ternyata rebana itu tidak terus menghantam ke bawah tapi mengapung di udara seperti tergantung. Kakek bermata api tertawa mengekeh. Gerakanmu sigap tapi otakmu buntu. Tidak tahu mana serangan betulan mana tipuan. Lihat tangan. Kedua tangan kakek bermata api diulurkan ke depan seperti hendak mencekik batang leher pendekar 212. Kali ini Wiro tak mau bertindak terlalu cepat karena bukan mustahil serangan itu hanya tipuan belaka. Tapi dia kecele. Justru serangan yang semula tampak lamban itu tiba-tiba berubah cepat. Dan hebatnya, sepasang tangan si kakek seperti mulur dan tahu-tahu leher murid Eyang Sinto Gendeng sudah berada dalam cengkeramannya. Celaka, Nenek Amini keluarkan seruan tertahan. Suaminya juga tampak tersentak kaget dan hendak melangkah mendekati Wiro, maksudnya memberi pertolongan. Apalagi saat itu, dilihatnya si pemuda mulai terjulur keluar lidahnya dan kedua bola matanya mendelik. Namun langkah kakek Anom jadi tertahan ketika dilihatnya sepasang mata Wiro berubah jereng, wajahnya menyeringai, lidahnya masih terjulur tapi bergerak-gerak seperti mencibir. Sebaliknya, kakek bermata api tampak tegak tak bergerak. Kedua tangan masih memegangi leher Wiro tapi jelas tampak kaku. Ketika Wiro menguakkan kedua lengan si kakek dengan lengannya kiri kanan, masih saja kakek bermata merah itu tegak tak bergerak dan tangan mengapung di udara. Wiro berpaling pada nenek bermata api. Kakek ini suamimu atau pacarmu atau kawanmu? Si nenek tak sempat menjawab karena dia sendiri merasa heran apa sesungguhnya yang terjadi dengan kakek kawannya itu. Nek, lekas kau bawa dia pergi dari sini. Kau terpaksa harus sedikit susah. Harus menggendongnya karena dia tak mampu berjalan sampai besok pagi. Mendengar kata-kata Wiro itu, si nenek jadi meradang marah. Apa yang kau lakukan padanya? Kau tanyakan saja besok pagi padanya, sahut Wiro lalu melangkah mendekati Ratu dan Raja Bengawan Sala. Ketika dia membelakangi nenek bermata api, tiba-tiba saja perempuan tua itu berkelebat sambil ayunkan tangan kanan ke batok kepala Wiro. Kakek Anom berteriak memberitahu adanya serangan keji itu. Tapi telinga Wiro sendiri sudah lebih dulu menangkap suara siuran angin serangan lawan. Wiro jatuhkan dirinya, membuat gerakan membungkuk. Begitu pukulannya hanya mengenai tempat kosong, tak ampun lagi si nenek terdorong keras ke depan. Karena diganjal oleh punggung Wiro, maka nenek ini langsung terpental jungkir balik dan masuk ke dalam sungai. Sambil memaki panjang pendek, nenek bermata api berenang ke pinggir sungai. Baru saja dia menginjakkan kaki di tepi sungai,
Wiro menyambar tubuh kakek bermata api lalu melemparkannya ke arah si nenek seraya berteriak. Bawa kawanmu ini pergi, tertimpa tubuh si kakek, nenek bermata api jatuh duduk di tepi sungai. Penghinaan ini tidak akan kulupakan, anak muda. Di lain waktu aku menemuimu, saat itu akan kukuliti sekujur tubuhmu. Nenek bermata api panggul tubuh kakek kawannya lalu tinggalkan tempat itu, berlari menyusuri tepian kali. Apakah sebenarnya yang telah terjadi tadi dengan kakek bermata api? Sewaktu lehernya dicekik, Wiro tampak megap-megap, lidah terjulur, dan kedua tangannya menggelepar-gelepar. Tapi justru kedua tangan itu secepat kilat, tidak terlihat oleh siapapun, membuat gerakan menotok pada dua sisi tubuh si kakek. Langsung saat itu, kakek bermata api menjadi kaku tegang dengan kedua tangan tetap tampak seperti mencekik leher Wiro. Dan murid Sinto Gendeng ini lalu berpura-pura seperti kena dicekik betulan. Saat itu, Ratu dan Raja Bengawan Sala datang menghampiri Wiro. Sang pendekar cepat menjura seraya berkata, "Aku yang muda mohon maaf. Aku telah merusak getekmu hingga bolong." Kakek Anom tertawa lebar sementara istrinya memandangi pemuda itu mulai dari ujung rambut sampai ke kaki tanpa berkesip. Benar-benar luar biasa, membatin si nenek. Ruas tulang dan otot pemuda ini nyaris sempurna. Ah, kalau saja dia mau jadi muridku. Anak muda, kami tahu tujuanmu menabrakkan perahu kerakit adalah untuk menolong kami. Karena itu, aku dan istriku pantas mengaturkan terima kasih padamu. Selama ini, kami hanya mendengar nama besarmu. Sungguh, kami sangat bersyukur bahwa hari ini bisa berjumpa denganmu. Dan lebih dari itu, kami berhutang nyawa padamu. Wiro tertawa dan garuk-garuk kepala. Dia hendak mengatakan sesuatu tapi jadi terkejut oleh ucapan Nenek Amini. Anak muda, maukah kau jadi muridku? Nek, aku. Wiro tak bisa meneruskan kata-katanya selain tersenyum. Kakek Anom cepat menengahi. Seraya memegang lengan istrinya, dia berkata, "Jangan melantur, Amini. Kita yang seharusnya berguru pada pemuda ini." Ah, nasib, si nenek menghela napas dalam. "Nek, aku pemuda luntang-lantung yang banyak ulah. Kalau kau mengambilku jadi murid, tentu kau bakal repot dan makan hati." Dari balik pakaiannya, kakek Anom mengeluarkan sesuatu. Benda ini ternyata adalah peta telaga emas yang selama ini selalu dibawa-bawanya dan tak pernah dapat dipecahkannya rahasianya. "Ambillah ini sebuah benda sangat berharga. Sebagai balas budi baikmu." Wiro perhatikan benda yang diulurkan kakek Anom. Selembar kain bergambar puncak gunung dan sungai serta rumah kecil. Anak muda, tampaknya benda ini tidak berharga. Tapi ketahuilah, ini adalah peta telaga emas. Sebuah telaga penuh dengan emas yang bisa membuatmu menjadi orang paling kaya di dunia ini. Ah, Wiro garuk-garuk kepala. Aku tak berani menerimanya, Kek. Aku menolong tidak mengharapkan balas budi. Pendekar muda, Nenek Amini mendekat. Jika kau tidak mau menerima barang sangat berharga itu, mungkin kau bisa memberitahu di mana kira-kira letak gunung dan sungai dalam peta itu. Atau mungkin kau pernah melihat sebuah gunung dengan puncak seperti dalam gambar? Wiro perhatikan peta kain itu. Dia hendak menggeleng, namun dia ingat sesuatu. Mungkin apa, pendekar? Nenek Amini bertanya. Mungkin sekali itu gambar puncak gunung perahu di barat daya Temanggung. Bukankah bentuknya seperti badan perahu? Kau benar, pendekar, seru si nenek. Lalu berpaling pada suaminya. 3 tahun memutar otak, hari ini baru terpecahkan, berkata kakek Anom. Pendekar 212, kau benaran tidak mau menerima peta ini? Wiro gelengkan kepala. Kalau begitu, kami pamit. Kami akan menuju ke sana sekarang juga. Kakek Anom pegang lengan istrinya. Kedua orang tua ini lalu berkelebat pergi tinggalkan tempat itu. Nenek Amini pegang lengan suaminya. Sambil lari dia berbisik, "Anom, aku mempunyai perasaan ada orang yang mengikuti kita sejak dari Martoyudan. Sebelum bergerak lebih jauh, baiknya kita berhenti dan menyelidiki situasi." "Perasaanmu sama dengan perasaanku, Amini. Agaknya bukan hanya 1, 2 orang yang mengikuti kita. Tapi lebih dari 4. Dan bukan sejak dari Martoyudan. Mungkin sekali mulai dari Muntilan sudah ada yang membayangi kita. Siapapun adanya mereka, pasti punya maksud jahat. Ingin merampas peta itu, atau sengaja menguntit sampai akhirnya kita tiba di Telaga Emas," menyahuti kakek Anom. "Kalau begitu, mengapa tidak segera berhenti dan menyelidik? Cari tempat yang baik. Lihat bukit jati di depan sana. Kita baru berhenti begitu sampai di lereng bukit. Itu tempat paling baik untuk memeriksa siapa-siapa yang mengikuti kita."
Sepasang kakek nenek itu lari menuju Bukit Jati. Begitu sampai di lereng, keduanya berhenti di bawah sebatang pohon jati besar lalu memandang berkeliling. Tampak dua bayangan berkelebat dan cepat bersembunyi di balik pohon-pohon jati di bawah sana. Lalu satu sosok tubuh lagi mendekam di balik semak belukar. Tidak kelihatan bayangan orang keempat dan kelima. Mungkin hanya 3 orang yang bersembunyi itu saja yang mengikuti mereka. Apa yang kita lakukan sekarang, Anom? Bertanya si nenek. Kita harus mengelabui mereka. Aku akan lari secepatnya ke arah timur bukit, kau lari ke jurusan barat. Para penguntit mau tak mau akan lari berpencar dan mengejar. Sampai di lereng bukit sebelah barat, kau harus berputar-putar sejauh hitungan 300. Lalu cepat kau kembali kemari. Aku juga akan berbuat seperti itu sesampainya di lereng sebelah timur. Jika mereka masih sanggup mengejar sampai ke sini lagi, maka aku akan menipu mereka. Menipu bagaimana? Bertanya Nenek Amini. Kau lihat saja nanti. Tapi ingat, jangan kau membuka mulut mengatakan sesuatu atau bertanya. Nah, sekarang kau larilah ke barat. Tanpa menunggu istrinya lari ke barat, kakek Anom sudah lebih dulu berkelebat ke jurusan timur. Dari balik pohon-pohon jati, dari belakang semak belukar, serta dari balik sebuah gundukan tanah, 5 sosok tubuh berkelebat cepat. 2 langsung mengejar ke jurusan timur, yakni arah larinya kakek Anom, sedang 3 lagi berlari ke jurusan barat, arah lenyapnya Nenek Amini. Begitu sampai di lereng barat bukit, si nenek berlari berputar-putar membuat para pengejarnya jadi kelabakan dan bingung hendak mengejar kemana. Setelah menghitung sampai 300, si nenek berputar lagi 1 kali, lalu lari secepat-cepatnya kembali ke arah di mana tadi dia berpisah dengan kakek Anom. Ternyata 2 kakek nenek itu sampai di situ dalam waktu yang hampir bersamaan. Pengejarku kehilangan jejak, berkata kakek Anom dengan napas mengengah. Aku sial, agaknya masih ada 2 orang yang terus mengikuti, berkata Nenek Amini. Aku sudah melihat bayangan mereka. Saatnya untuk membuat tipuan. Ingat, jangan sekali-kali bertanya atau membuka mulut. Lihat saja apa yang aku lakukan.